Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi bab pertama, yaitu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum menjelaskan materi tersebut, saya akan memperkenalkan nama-nama teman saya. Yang pertama adalah saya bernama Sam Hadi. Saya Kursyuri Aldo. Saya Zainur Setia Ramadhani. Saya Ahmad Idrus Asiki. Saya Naura Aiko Rafaifa Asila. Saya Muhammad Taufik Anggara. Nah, lebih lanjutnya mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, kapan sih agama Islam itu masuk ke Nusantara? Agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang dari Arab seringkali baru singgah beberapa bulan di Indonesia, menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Pertama, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. A. Kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. B. Kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, berternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman ataupun yang tinggal di kawasan pesisir, rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan. Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Yang E adalah kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni budaya dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, sebagaimana akan diuraikan berikut ini. A. Perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-6
ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas hingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan Muslim. C. Pendidikan. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai, ataupun ulama. D. Seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak menonton untuk mengikuti mengucapkan kalimat syahadatain. Tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan ilmu tasawuf yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal-hal majis atau disebut sesuatu yang berhubungan perkara gaib dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. F. Politik. Pengaruh politik pada raja dan penguasa sangat membantu untuk tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Yang ketiga adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarot. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah pada abad ke-7 Masehi. B. Teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi negara Iran. C. Teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. D. Teori Cina. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber klonik dari kelenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. 4. Corak keislaman di Indonesia. Nilai-nilai Islam meliputi segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Corak keislaman dan keindonesiaan dapat disaksikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni, budaya, sosial, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, bahkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. A. Politik. Seiring periodisasi perkembangan Islam di Indonesia, ajaran Islam ikut mewarnai corak politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, Tidore, Gorontalo, dan lain-lain. D. Seni budaya. Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam.
seperti hadra, rebana, kasidah, kaligrafi, seni lukis, seni pahat, tari zapin, pakarena burakne, tandur, tari pergaulan, berzanji, kitan, sekaten, rajaban, mauludun, nyandran, kenduri, menata konde, dan masih banyak lagi. Pendidikan. Para saudagar, ulama, termasuk wali, berperan besar terhadap penyebaran Islam. Mereka pada mulanya mendirikan pesantren-pesantren di sekitar kota pelabuhan sebagai tempat transit kapal-kapal dagang guna menyebarkan dakwah Islam. Istilah pesantren sendiri berasal dari ucapan pesantren, yakni tempat para santri menimba ilmu agama. Nah, yang terakhir adalah di perekonomian. Sejarah mencatat banyak tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang perekonomian. Muhammad Hatta adalah satu contoh tokoh muslim yang ikut mewarnai perekonomian Indonesia dengan nilai keislaman, dan ia dikenal sebagai Bapak Koperasi. Nah, gimana? Sudah jelaskan? Semoga materi bab pertama ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menambah wawasan buat kalian semua. Dan apabila kata-kata dari kami tidak mengenakan hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum guys, perkenalkan kami dari kelompok 3. Alhamdulillahirobbilalamin, kami dalam keadaan sehat. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana sejarah Indonesia. Sejarah Islam. Ulang. Masuk gak? Iki lo kemakan. Saya sabar ya. Kalau mau kiri dong sih. Aku gak pengen orang. Tuh, kapan kiri gitu. Kayak itu mana juga gitu. Ada di kiri dong, dong kiri. Mana? Oh, wes. Gimana di kiri? 1, 2, 3. Nah, periksa tiket masuk. Setingkat. Cirolo. Nah, gimana? Sudah jelaskan? Bagaimana? Nah, gimana?